datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 madhab dan itu yang dipraktekkan para salaf, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menjadi salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini masih seputar rakaat sholat raweh. Kali ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, bahwa pendapat Syekh Albani mengenai sholat raweh lebih dari 11 rakaat bid'ah tidak boleh, itu memang pendapat yang salah, keliru. Pendapat Syekh Albani ini memang menyelisihi ulama salaf. Oh ya, sebelum saya tanggapi lebih lanjut, saya harap sahabat-sahabat yang masih bertanya-tanya, siapa yang membid'ahkan sholat taraweh lebih dari 11 rakaat? Saya harap sudah menemukan jawabannya ya dari sini, jadi nggak perlu lagi mengatakan Ustadz Aswaja membuat fitnah, nggak perlu lagi mengatakan model-model seperti itu. Yang jelas gini sahabat, siapapun yang membid'ahkan sholat taraweh lebih dari 11 rakaat, mau itu 20 atau 36, mau itu yang membid'ahkan adalah Syekh Albani atau pengikutnya atau siapapun itu, ya semuanya itu harus dibantah. Karena itu memang keliru. Yang benar adalah sholat taraweh lebih dari 11 rakaat, 20 atau 36, itu semua berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan merupakan amalan yang sunnah. Itu sahabat ya. Oke, lepas dari itu, sekarang saya ingin memberikan formula berpikir sederhana kepada sahabat. Jadi gini, Syekh Albani itu kan sudah jelas salah ini kan, menyelisihi ulama salaf. Padahal kita tahu sendiri, Syekh Albani ini di kalangan Salafi Wahabi sangat diagungkan. Bahkan ada itu di salah satu video, seorang ustadz Salafi Wahabi menggelari Syekh Albani sebagai mujtahid mutlak. Maka saya jadi curiga, apa jangan-jangan dengan menobatkan Syekh Albani sebagai mujtahid mutlak, itu agar apapun pendapat Syekh Albani tidak bisa dibantah atau tidak bisa disalahkan. Meskipun pendapat itu menabrak konsensus ulama madhab. Apa mungkin begitu ya? Karena ini sungguh aneh sahabat. Saya mencium ada aroma-aroma berlebihan. Ada aroma gulu di sini kepada Syekh Albani. Tapi wallahu a'lam, ini bukan sebuah klaim ya, ini cuma sedikit formula berpikir saja. Akan tetapi ini memang patut sebetulnya dipertanyakan sahabat. Karena sering sekali amaliyah-amaliyah Aswaja itu dipersoalkan oleh kawan-kawan kita Salafi Wahabi hanya karena Syekh Albani mendhaifkan hadisnya. Sedangkan kualitas seorang Syekh Albani sendiri ini masih dipertanyakan. Banyak sahabat, banyak pendapat-pendapat Syekh Albani yang menyimpang dari mayoritas ulama. Maka tak heran, ada banyak pula kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Aswaja untuk menolak pemikiran-pemikiran Syekh Albani. Ya bukan karena beliau semuanya itu benci kepada Syekh Albani, bukan. Tapi karena kepedulian beliau semua, para ulama Aswaja, kepada umat ini agar tidak terus-terusan disinyalir oleh paham-paham yang berpotensi menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran para sahabat dan para ulama salaf yang sesungguhnya. Menyimpang itu maksudnya seperti menetapkan hukum boleh kepada sesuatu tapi sebetulnya Nabi melarang, atau menetapkan tidak boleh kepada sesuatu tetapi sebetulnya Nabi itu membolehkan, gitu ya sahabat. Mengenai Syekh Albani itu nggak cuma itu sahabat, para ulama peneliti juga banyak yang menemukan berbagai macam kejanggalan dan kontradiksi di kitab-kitab Syekh Albani, terutama di kitab mengenai derajat hadis. Ada rawi-rawi yang dikatakan oleh Syekh Albani sebagai dhaif,
di satu kitabnya, tetapi di kitab yang lainnya dikatakan sebagai sahih. Bahkan sampai-sampai ada itu satu ulama asal Arab Saudi bernama Syekh Abdullah bin Muhammad Dawis. Beliau sengaja menulis kitab berjudul Tanbihul Qari'i Litaqwiyati ma Do'afahu Al-Albani. Di dalam kitab ini, beliau merangkum dan menjelaskan beberapa kontradiksi takhrij dan penilaian sahih atau dhaif oleh Syekh Albani. Beliau menegaskan di mukadimah kitabnya begini, amma ba'du, fahadhihi ahaditsu wa atharun waqaftu 'alaiha fi mu'allafati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tahtaju ila tanbihin minha ma du'afahu walam yata'aqqabhu wa minha ma du'afahu fi maudhi'in wa qawwahu fi maudhi'in akhara wa minha ma qala fihi walam ajidhu aw lam aqif alaihi aw nahwahuma. Kalau kita terjemahkan, kitab ini terdiri dari hadis dan asar yang saya temukan dalam kitab-kitab Syekh Albani yang memerlukan peringatan. Di antaranya adalah hadis yang ia nilai dhaif tapi tidak ia ralat. Di antaranya juga hadis yang ia nilai dhaif di satu kitab tetapi ia sahihkan di kitab yang lain. Juga yang ia katakan, saya tidak menemukannya. Padahal dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya. Au nahwahuma. Kemudian walamma ra'aitu katsiran minan nasi ya'khuduna bi qawlihi biduni bahsin nabbahtu ala ma yassarahu Allah taala fama dha'afahu wa huwa sahihun aw hasanun walam yata'aqqabhu bayyantuhu. Ketika saya melihat banyak orang-orang mengambil keterangan dari Syekh Albani tanpa meneliti, maka saya ingatkan sesuai apa yang Allah mudahkan. Maka apa yang didhaifkan oleh Albani, padahal hadis itu sahih atau hasan, maka saya jelaskan. Wa ma dha'afahu fi maudhi'in tsumma ta'aqqabahu dzakartu tad'ifahu tsumma dzakartu ta'qibahu li alla yaqra'ahu man la ittila'a lahu fil maudhi'i alladhi dha'afahu fihi fayadhunnuhu dha'ifan mutlaqan walaysa al-amru ala ma dhunnahu. Dan juga hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani di satu kitab tapi ia ralat, maka saya sebutkan penilaian dhaifnya dan ralatnya tersebut supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mengerti di bagian kitab yang dinilai dhaif oleh Syekh Albani, sehingga ia menyangka bahwa hadis itu dhaif secara mutlak. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Oke, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Dawis. Sekarang gini, kita lihat realita yang ada. Berapa banyak amalan-amalan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dipersoalkan oleh sahabat-sahabat kita Salafi Wahabi. Karena gara-gara dianggap berdalil dengan hadis-hadis dhaif dalam pandangan Syekh Albani. Jadi seolah-olah kalau Syekh Albani yang bilang, oh ini hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ini sahih, sudah, selesai sudah. Nggak bisa didebat. Ini kan jadi rancau. Baik gitu sahabat. Terakhir saya ingin katakan kepada sahabat-sahabat semuanya, ini sudah waktunya sahabat. Sudah waktunya kita mengerti bahwa membantah Salafi Wahabi itu bukan berarti membantah Allah. Bukan berarti membantah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Oke, semoga dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.